Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Nala Rahmania Putri dengan NIM 21040260001, Audia Zilfani Syarifah dengan NIM 21040260018, Putri Mila Hudiana dengan NIM 21040260025, Vidya Hasanah 21040260031, Dewi Rodiani Al-Mukhtar dengan NIM 21040260036. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terbebas dari tanggung jawab orang lain. Ada seperangkat aturan, entah itu bentuknya hukum formal, hukum adat, aturan tidak tertulis, dan berbagai bentuk aturan lainnya yang bertujuan untuk kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama itu kemudian dirumuskan tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang pantas dan tidak pantas, yang patut dan tidak patut, yang bermoral dan tidak bermoral sebagai ukuran tingkah laku dan perbuatan manusia. Filsafat etika akan membahas tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dinilai dari segi baik dan buruknya. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita sudah sering mendengar kata etika, moral, atau akhlak disebut-sebut dalam berbagai kesempatan. Seringkali penggunaan istilah-istilah itu ditempatkan secara sama, dianggap memiliki sifat yang sama. Filsafat dibagi pada 3 cabang utama. Yang pertama yaitu ontologi yang mempelajari tentang hakikat dari yang ada. Yang kedua, epistemologi yang membahas tentang bagaimana cara mengetahui apa yang sudah ada. Yang ketiga, aksiologi yang membahas tentang untuk apa kegunaan yang ada itu. Aksiologi sendiri terbagi ke dalam 2 cabang, yaitu etika dan estetika. Etika yaitu yang mempelajari filsafat tingkah laku atau filsafat moral. Estetika yaitu filsafat keindahan. Filsafat etika sendiri memiliki objek material berupa tingkah laku, perbuatan, dan sikap manusia, sementara objek formal adalah tingkah laku atau perbuatan manusia dinilai dari segi baik buruknya, bermoral tidaknya, bahwa tingkah laku yang perlu dinilai dari segi baik buruknya adalah yang dilakukan secara sadar dan bebas. Pelaku menyadari perbuatannya dan perbuatan itu dilakukan tanpa paksaan atau ancaman. Misal ya, orang gila yang tidak punya kesadaran berarti tidak bisa dikenai hukum etika, tidak bisa dijadikan objek etika. Begitu pula orang yang sedang berada di bawah tekanan, berada di bawah ancaman dan paksaan juga tidak bisa dikenai hukum etika. Yang selanjutnya yaitu pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki beberapa makna, yaitu kebiasaan, adat, cara berpikir, perasaan, tempat tinggal. Kata ethos digunakan Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi untuk menunjukkan filsafat moral. Makanya filsafat juga sebagai moral filosofi. Dalam bahasa Indonesia, istilah etos ini cukup sering digunakan, misalnya etos kerja, etos dagang, dan lain-lain. Etika terminologis. Dari segi terminologis, etika berarti nilai-nilai, values, dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Etika berarti kumpulan asas atau prinsiples, nilai moral, moral value, atau kode etik. Etika dalam konteks filsafat berarti ilmu tentang yang baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral, disebut sebagai moral filosofi. Istilah etika sering disandingkan atau dekat dengan istilah moral. Istilah moral berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti jamak mores dan artinya itu kebiasaan atau adat. Dalam konteks filsafat etika, terdapat perbedaan yang ketat antara etika dengan moral. Hubungan etika dan moral sendiri itu disamakan dengan hubungan teori dan praktek. Etika mengacu pada teori tingkah laku yang baik, benar, right conduct, dan kehidupan yang baik, the good life. Sedangkan moral mengacu pada praktek yang sesungguhnya dari tingkah laku yang baik dan kehidupan yang baik.
Istilah moral mengandung dua arti. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami moralitas maupun kemampuannya untuk membuat keputusan moral. Yang kedua berkaitan dengan pelaksanaan yang sesungguhnya dari tindakan moral. Lawan kata dari moral adalah amoral atau immoral. Yang selanjutnya yaitu akhlak. Istilah lain yang sering dipadukan dengan etika adalah akhlak. Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, dari rumpun khalaqa yakhluqu yang berarti menciptakan. Dari rumpun kata itu pula ada kata makhluk yang diciptakan dan khaliq adalah pencipta. Akhlak bermakna segala sikap dan tingkah laku manusia yang berasal dari pencipta. Selanjutnya yaitu bidang dalam filsafat etika. Pertama, etika membahas perbuatan yang baik. Arti etika yaitu semua hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang bertujuan untuk kebaikan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kebaikan yang terbesar bagi kehidupan. Tentang apa dan bagaimana kehidupan yang baik itu dipelajari di etika. Selanjutnya, problem filsafat etika. Apa aja sih problem filsafat etika itu? Yang pertama, apa yang dimaksud baik atau buruk secara moral? Terkadang terdapat perdebatan atau perbedaan pandangan baik atau buruk yang akan memunculkan persepsi yang berbeda tentang bagaimana hidup yang ideal itu, apa kebahagiaan terbesar manusia itu. Nah, dari semua itu, maka akan menghasilkan persepsi yang berbeda-beda. Problem yang kedua, apa syarat-syarat suatu perbuatan dikatakan baik secara moral? Yang ketiga, bagaimana kebebasan kehendak dengan perbuatan susila? Apakah suatu manusia terikat bebas? Dan bagaimana kehendak bebas itu bekerja dalam manusia? Yang keempat, apa kesadaran moral itu? Seperti misal, apakah mahasiswa menunduk ketika bertemu dosen itu termasuk kesadaran moral yang sifatnya instinktif atau dikonsep, dipikirkan, baru dilakukan? Yang kelima, bagaimana peran hati nurani terhadap perbuatan susila? Apakah ketika melakukan sesuatu, manusia selalu dilantasi dengan pertimbangan hati nurani? Problem dalam teori nilai. Yang pertama, makna istilah nilai dan kedudukan baik. Yang kedua, makna nilai baik. Apakah baik atau kebaikan dapat didefinisikan? Bagaimana cara mendefinisikan? Yang ketiga, kedudukan baik. Apakah baik atau kebaikan bersifat subjektif atau objektif, bersifat relatif atau absolut, nilai intrinsik atau instrumental? Misalnya, akan menyusun suatu aturan atau undang-undang. Maka, yang pertama didiskusikan adalah tentang definisi baik itu sendiri. Apa yang disebut baik atau tidak baik? Apa yang disebut bernilai atau tidak bernilai? Penyusun nilai. Jika suatu peraturan atau undang-undang disusun, ada dua pertimbangan utama. Yang pertama, dari segi objektif, dari segi objek. Pertimbangan adalah manfaat dan kepentingan. Misalnya, ada aturan tentang undang-undang transaksi elektronik. Apa sebenarnya manfaat bagi masyarakat? Apakah undang-undang ini penting untuk melindungi masyarakat dari transaksi elektronik itu? Jadi kesimpulannya, kalau objektif itu manfaat dan kepentingan. Yang kedua, dari segi subjek. Apakah kita sebagai manusia atau kita sebagai pengguna internet benar-benar butuh undang-undang itu? Apakah dengan lahirnya undang-undang itu kita sebagai pengguna internet atau sebagai manusia benar-benar dihargai? Jadi, kesimpulannya kalau subjek itu lebih ke kebutuhan dan penghargaan.